Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi, Irjen Helal Ulya. Setelah pada episode sebelumnya saya melakukan perjalanan dari Medan menuju ke Jakarta, naik kereta bandara ditambah naik pesawat, dan habis itu saya istirahat sejenak, membooking hotel di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Terminal 3. Saatnya kita melanjutkan perjalanan di episode kedua solo trip 5 negara kurang lebih 15.000 km ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan terbang menuju ke Hong Kong. Dari Jakarta menuju ke Hong Kong naik pesawat Cathay Pacific secara gratisan. Wah, kok bisa nih? Jadi yang penasaran, ikutin terus perjalanan di episode kedua ini. Let's go! Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah udah seger banget nih badan. Kita bisa lanjut melakukan penerbangan yang lumayan panjang. Sekitar 4-5 jam dari Jakarta menuju ke Hong Kong. Dan sekarang tuh waktu menunjukkan sekitar pukul 6:04 dan keberangkatan pesawat yang saya naik itu sekitar pukul 8. Oke, mari kita melakukan check-in terlebih dahulu dan naruh bagasi terlebih dahulu. Let's go. Nah, suasana pagi hari di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Terminal 3. Ini waktu subuh aja udah mulai menggeliat ya, karena untuk penerbangan domestik itu sudah dimulai dan penerbangan internasional juga sudah dimulai. Nah, ini merupakan tempat masuk untuk keberangkatan domestik. Untuk internasional itu berada di ujung sebelah sana, satunya lagi. Jadi Terminal 3 ini dipergunakan untuk keberangkatan domestik maupun internasional. Tapi nggak semua internasional dari Terminal 3. Ada juga yang dari Terminal 2, seperti maskapai AirAsia. Jadi untuk maskapai-maskapai besar macam Garuda Indonesia, Emirates, Etihad, Saudia, ataupun Cathay, itu berangkatnya dari Terminal 3 ini. Kita menuju ke counter check-in terlebih dahulu ya. Rame banget. Karena untuk pagi hari seperti ini di area counter check-in domestik itu ada keberangkatan menuju ke Medan, ke Balikpapan, ataupun ke rute-rute lain. Lengkap lah pokoknya untuk rute dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini menuju ke kota-kota besar di Indonesia. Nah, ini merupakan batas counter check-in untuk penerbangan domestik di bagian D. Untuk internasional itu di bagian A, B, dan C. Jadi diperhatikan ya, untuk counter check-in itu dibagi-bagi. Mari kita cari di bagiannya Cathay Pacific ya. Nah, pertama-tama saya jelaskan apa sih syarat terbang menuju ke Hong Kong untuk pemegang paspor Indonesia. Nah, Hong Kong itu merupakan salah satu destinasi wisata bagi penduduk Indonesia yang favorit kalau menurut saya. Untuk menuju ke Hong Kong, kita cuma perlu paspor aja. Paspor dan tiket pesawat PP, dan pastinya akan dilengkapi dengan persyaratan-persyaratan tertentu yang bakal diupdate secara berkala oleh pemerintah Hong Kong. Nah, berapa sih harga tiketnya? Ada maskapai apa aja nih dari Jakarta menuju ke Hong Kong? Untuk saat ini tuh kalau nggak salah tuh cuma ada 2 maskapai yang menghubungkan Jakarta dengan Hong Kong. Yang pertama ada Garuda Indonesia, yang kedua itu ada Cathay Pacific. Dan harga tiketnya ini juga nggak bisa ditebak, tidak bisa kayak pasti harga berapa. Dan kesempatan saya kali ini, saya cuma membayar airport tax atau pajak bandaranya aja secara PP. Harga normalnya apabila PP itu sekitar 7-8 juta. Tapi kalau waktu-waktu tertentu mungkin bisa lebih murah lagi. Lah, kok saya cuma bisa bayar pajak bandaranya aja? Ya, kemarin itu ada program yang dilaksanakan oleh Bandara Internasional Hong Kong untuk memulihkan wisatawan pasca pandemi COVID. Jadi bagi-bagi tiket. 11.000 tiket untuk pemegang paspor Indonesia. Bebas kita mau berangkat dari Jakarta, Surabaya, atau Denpasar. Alhamdulillah saya salah satunya yang mendapatkan atau yang menang ya. World of Winners kemarin, itu nama programnya. Alhamdulillah, let's go. Nah, ini kita sudah memasuki area counter check-in dari keberangkatan internasional. Ini lagi rame banget ya, banyak yang mau terbang ataupun yang cuma nganterin. Kita cari tempatnya Cathay Pacific. Oh, ini kelihatannya Cathay Pacific tuh terletak di bagian B sini deh. Dan yang ngantri itu rame banget. Wih, panjang. Oh, ini Turki bro, Turkish Airlines.
Kita cari lagi Cathay. Ini Malaysia Airlines. Turkish Airlines dari Jakarta menuju ke Istanbul. Penerbangan kurang lebih sekitar 12 jaman ya. Kita cari Cathay Pacific dengan kode penerbangan itu CX. Nah ini dia, ternyata untuk Cathay Pacific itu terletak di bagian A. Dan ini untuk yang ngantri di bisnis kelas aja serame ini. Karena saya naik ekonomi, ngantrinya macam ular nih, belok-belok nih. Oke, akhirnya sudah menyelesaikan proses check-in dan udah mendapatkan boarding pass, sudah menaruh barang bagasi juga. Dan untuk penerbangan saya itu kodenya CX718, keberangkatan pukul 8:10 dan berangkat dari gate 2B. Lumayan ujung nih, dan boardingnya itu sekitar pukul 7:30. Sekarang pukul 7, setengah jaman lagi. Mari bergegas ya, karena lumayan jauh nih. Nah ini dia tempat keberangkatan untuk penerbangan internasional. Jadi dekat dengan pintu masuk nomor 1 dan dekat dengan counter check-in dari Garuda Indonesia untuk penerbangan internasional. Dan di sini juga ada tandanya jelas banget, tulisannya gede. Ada tulisannya keberangkatan internasional. Mari kita masuk, habis ini kita akan melakukan security check dan akan melewati imigrasi juga. Oke, alhamdulillah sudah melakukan security check dan sudah imigrasi. Tapi stempelnya entah di mana-mana, yang depan kosong itu masih banyak. Aduh, sayang banget. Rasanya rasa-rasa estetika saya biar rapi paspornya kayak nggak dapet ya. Tapi nggak apa-apa lah. Yang penting kita jalan-jalan. Nah, untuk di Terminal 3 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini itu terdapat 10 gate keberangkatan. Dan yang dekat dengan eskalator itu tadi itu merupakan gate 10. Dan untuk gate 2 itu berada di ujung sana. Dan untuk di sana itu ada gate 1, gate 2, gate 3. Dan gate 1 itu juga berpecah A, B, C, dan gate 2 juga berpecah A, B, C, seperti itu. Kita harus jalan kaki terlebih dahulu nih. Vamos! Nah kayak gini suasana di keberangkatan internasional di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Terminal 3. Jadi banyak banget outlet-outlet apabila teman-teman ingin membeli produk-produk atau sesuatu terlebih dahulu. Banyak banget nih, tinggal dipilih. Dan untuk makanan, minuman, santai-santai terlebih dahulu juga ada. Nah, udah capek juga ya. Pintu 1 sampai 7, jalan kaki kurang lebih 1 sampai 12 menit. Semangat. Pakai troli aja lah ya, tasnya taruh troli. Biar lebih enak sedikit. Manja banget. Aduh. Nah, bangunan dari Terminal 3 untuk keberangkatan internasional ini gede banget. Tetapi yang bagiannya rame itu ya deket eskalator sana. Gate nomor 9, 8, 10 rame. Ini udah mulai masuk gate 6, gate 5. Itu lumayan sepi nih udah. Nah ini kita sudah berada di ujung yang merupakan gate 4 di sini. Jadi macam ada tempat leyeh-leyeh, tempat istirahat, tempat nge-charge. Dan habis gate 4 kita akan berbelok ke kanan. Jadi untuk gate 1, gate 2, gate 3 itu macam kayak di area sendiri ya. Dan di sini itu sepi banget. Terus kayak pentas seni ditaruh di sini tuh, kalau menurut saya sayang. Pentas seninya tuh harusnya ditaruhnya di deket eskalator yang habis imigrasi. Gate 11, 10 itu bakal banyak yang nonton. Tapi kalau kesini rasanya kayak sepi kayak gitu ya. Nah ini dia, mulai memasuki area khusus. Oh ternyata di sini tuh gate 1 sampai 4. 1, 2 di kiri, kelihatannya 3, 4 berada di sebelah kanan deh. Di sini ada yang jualan juga, ada game station, ada musola, ada toiletnya juga. Toilet pasti sih, hampir di setiap gate juga disediakan toilet di sini. Nah, untuk area di sini cukup dingin kalau menurut saya, nggak gerah-gerah banget. Wah, lumayan juga ya, jalan sekitar 1 kilometer.
Ini belum ke gate yang khusus ya, kayak A, B, C-nya. Itu ke sana, terus memanjang lagi ke kiri dan ke kanan. Udah mulai ramai penumpang nih, karena memang di sini tempat menunggu ya untuk para penumpang. Gate 2, oke, berada di sini. Kita tunggulah di sini terlebih dahulu. Capek juga jalan, bro. Aduh. Akhirnya sampai di gate nomor 2 setelah jalan kurang lebih 1 jaman. Nggak ada 1 jaman, 1 kilometer maksudnya. Udah nggak fokus juga, belum sarapan. Dan kelihatan krunya baru masuk pesawat. Habis ini kelihatannya masih menunggu beberapa saat lagi. Harusnya ini setengah 8 apabila sesuai dengan boarding pass sudah waktunya boarding. Tapi mungkin masih menunggu beberapa menit lagi untuk boarding ya. Dan di sini penumpangnya lumayan rame. Dan untuk armada yang akan saya naiki secara reguler keberangkatan pagi dari Jakarta, nanti ketibaan di Hong Kong itu sekitar pukul 3 sore, itu Airbus A330. Untuk Cathay Pacific sendiri itu memiliki beberapa armada, Airbus A330, Boeing 777, dan ada Airbus A350 dan Airbus A320, Airbus A321 seperti itu. Tetapi untuk yang rutin menuju ke Jakarta itu ya wide body-nya Airbus A330, Airbus A350 dan 777-nya. Padahal pengennya dapat Airbus A350 ya. Tapi kali ini dapat Airbus A330, nggak apa-apa. Let's go. Oke, barusan ada pengumuman bahwa Cathay Pacific yang saya naiki sudah diperbolehkan untuk boarding. Mari kita ikut mengantri penumpang-penumpang lain untuk boarding. Hihi, excited nih, ramai banget penumpangnya. Untuk antriannya aja panjang banget kayak gini ya. Kita ngantri terlebih dahulu. Nah, dari belakang sini nih. Sampai ke depan sana tuh. Oke, ini sudah di scan ya untuk boarding pass-nya. Kita menuju ke Garuda. Nah, disinilah penentuan apakah di gate A, B, atau C. Tetapi untuk Cathay Pacific yang saya naiki itu berada di gate 2B. Makanya di sini dibagi-bagi lagi dan memanjang ke kanan dan ke kiri lagi. Nah, dan bahkan D sih. A, B, C, D. Wow. Panjang banget memang. Butuh effort. Nah, ini dia 2A 2B berbelok ke kiri, berarti kita ke sini. Nah, di sini macam kayak agak geras ya, sayang banget. Oke, saya sekarang sudah berada di dalam pesawat Cathay Pacific yang akan saya naiki ke Hong Kong. Dan saya duduk di seat nomor 47A. Pemandangan keluarnya seperti ini, dekat dengan engine, dekat dengan sayap. Dan konfigurasi seatnya di sini adalah 242. Kursinya berwarna biru seperti ini. Legroomnya lega banget, walaupun di kelas ekonomi. Ada kantung untuk menaruh barang atau botol. Ada di sini safety instruction card. Ada air sickness bag dan ada majalah. Nah, di depan kita juga langsung ada meja lipat. Meja lipatnya bisa dilipat 2 seperti ini. Terus ada cup holder atau bottle holder di sini. Ada colokan USB untuk mengisi daya, salah satu nilai plus nih. Dan ada in-flight entertainment. In-flight entertainmentnya agak kecil tapi. Dan di sini ada gantungannya. Excited banget nih bisa ke Hong Kong lagi. Terakhir kali saya ke Hong Kong itu sekitar tahun 2018. Dan akhirnya 5 tahun kemudian bisa ke Hong Kong kembali. Nah, ini ada pengumuman bahwa pesawat akan segera diberangkatkan juga dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Bismillahirrahmanirrahim, semoga lancar penerbangan kurang lebih sekitar 4-4,5 jam ke depan.
kita lihat di Inflect Entertainment-nya itu ada apa aja nih. Nah, seperti ini. Jadi tersedia beberapa bahasa, ada bahasa Jerman, Prancis, Cina, ini Korea, Jepang, dan ada bahasa Inggris juga. Di sini ada pilihan apa nih? Menunya nggak ada tulisannya kayak gitu ya. Oh, di sini ada pilihan movies atau film, terus TV. Ini lagu-lagu, terus ada gamenya, permainan, terus yang ini menu apa ya? Ini merupakan informasi tentang penerbangannya, disupport oleh Flagpite 3D. Yes, bisa dioperasikan kayak gini ya, mantap nih. Oke. Dan di sini ada informasi tentang Cathay Pacific. Ini kelihatannya untuk anak-anak. Dan pilihan filmnya nggak terlalu banyak ya, cuma beberapa aja. Dan filmnya kita buka yang all karena tadi merupakan pilihan album kayak kategori-kategori, dan kelihatannya banyak nih. Ternyata pilihan filmnya ini banyak banget, bebas. Ada film luar negeri, ada film Hollywood, film lokal mungkin ya, lokal Hong Kong, ada drama Korea, ada anime tadi, dan ada lain-lain. Mantap. Nah, enaknya naik Cathay Pacific ini di kursinya, walaupun kita duduk di kelas ekonomi, juga disediakan headrest. Jadi headrestnya ini bisa diatur ketinggiannya dan bisa diatur sebagai pengganti bantal. Wih, nilai plus untuk penumpang kelas ekonomi nih, merasa nyaman. Jadi pengganti bantal kayak gitu ya. Oke, jadi di sini apabila kita terbang internasional menggunakan Cathay Pacific, kita bisa request makanan. Nah, request makanannya itu sebelum kita check in, dan di sini saya request Muslim meal. Jadi kayak macam ada makanan kosher, vegetarian, terus non seafood dan lain-lain. Nah, di sini langsung mendapatkan roti, masih hangat nih rotinya. Terus ada strawberry jam atau selai, ditambah dengan ada air putih, ada jus anggur, di sini ada buahnya, di sini ada makanannya. Dan ini alat makannya masih menggunakan metal cutlery nih, mantep. Kita lihat isinya apa ya, masih panas banget nih. Nah, kayak gini nih tampilan full makanannya. Ada orek tempenya juga ternyata. Ini kayak makanannya Indonesia banget ya. Apa karena berangkat dari Jakarta ya? Oke, mari kita coba. Pertama, kita coba nasinya. Ternyata nasinya di sini tuh nasi gurih, teman-teman, kayak nasi uduk gitu. Orek tempenya sedep, lidah saya banget nih. Ayamnya. Ayamnya gurih juga. Tambah bihun. Ini yang masak bihunnya jago sih, enak. Untuk lidah Indonesia diterima banget. Disediakan universal charger. Letaknya berada di bawah sini, ada dua, jadi kita bisa ngecas HP, laptop, ataupun gadget-gadget kita. Dan apabila ingin ngecas HP, ingin menggunakan USB, juga bisa di sini nih. Ini salah satu fitur yang mantap nih apabila kita naik kelas ekonomi di Cathay Pacific, gak bakal bosen ya. Dan untuk menikmati Inflect Entertainment, kita juga disediakan headset. Nah, ini yang paling penting nih. Jadi untuk menikmati film ataupun nonton film, dengerin musik bisa banget. Ini karena lagi siang ya,
dan saya dapat kaca bagian kiri, otomatis matahari udah mengarah ke barat. Ini panas banget, makanya saya buka setengah nih. Dan untuk penumpang lain bahkan ditutup ya. Nah, kayak gini nih toiletnya. Ini toiletnya berada di geli bagian tengah yang memisahkan kelas ekonomi ya. Jadi kelas ekonomi bagian belakang dan kelas ekonomi bagian depan. Untuk yang di belakang kokpit adalah kelas bisnis. Dan ini kalau menurut saya standar banget, nggak lega-lega banget. Di sini ada kloset duduknya, terus ada antiseptik hand gel, ada hand cream, ada tisu, ada wastafel, dan ada cup juga bagi yang butuh. Kurang lebih sekitar pukul setengah 12 waktu Indonesia Barat ya. Kita udah meninggalkan Pulau Kalimantan dan kita udah menuju ke Hong Kong nih. Udah di tengah laut. Penerbangan kurang lebih 2 jam lagi nih kita bakal tiba di Bandara Internasional Hong Kong. Jadi untuk waktu Hong Kong itu 1 jam lebih cepat ya daripada waktu Indonesia Barat. Jadi dia tuh macam waktu Indonesia Tengah. Dan di sini petanya keren ya. Jadi macam ada kayak kota-kota besar destinasi dari Cathay Pacific, ada Kunming, Chengdu, Guangzhou, Shanghai, Beijing, Taipei. Terus di sini ada Manila, Cebu, Ho Chi Minh City, Bangkok, Penang, Kuala Lumpur, Singapura, dan lain-lain. Oke, ini kita kurang lebih udah 4 jam terbang dan kurang lebih sekitar 40 menitan lagi kita akan segera tiba di Bandara Internasional Hong Kong. Dan sepertinya pesawat Cathay Pacific yang saya naiki habis ini akan meninggalkan ketinggian jelajah. Dari Jakarta menuju ke Hong Kong itu ketinggian jelajahnya di sekitar 39.000 kaki atau sekitar 10 sampai 11.000 meter ya, atau 10 sampai 11 km di atas permukaan laut. Dan perjalanan sepanjang penerbangan ini tadi alhamdulillah nyaman, turbulence kecil, nggak terlalu yang bikin nggak nyaman. Dan ternyata di sini apabila kita naik Cathay Pacific kita cuma mendapatkan 1 kali servis makan berat, dan ditambah ya apabila kita request minum dikasih oleh pramugari yang bertugas. Jadi kita tidak mendapatkan snack tambahan atau kayak es krim ataupun mix nut atau kacang atau kayak coklat, itu kita nggak dapat. Jadi cuma makan sama minum doang. Berbeda apabila kita naik kayak Singapore Airlines ya, dari Singapura menuju ke Hong Kong itu penerbangan kurang lebih sekitar 3,5 sampai 4 jaman. Kita mendapatkan snack, terus mendapatkan makan, juga mendapatkan kayak sebelum landing itu kayak kita mendapatkan refreshment ya, kayak es krim ataupun makanan-makanan lain.
Oke, alhamdulillah ini kita barusan landing di Bandara Internasional Hong Kong dan view-nya ciamik banget. Kita landing dari arah laut karena memang untuk Bandara Internasional Hong Kong ini merupakan bandara baru yang dibangun di pinggir laut karena kurangnya daratan ya di Hong Kong. Dan habis ini saya akan menuju ke kota dan akan menginap di kota ya, di daerah Kowloon dekat Tsim Sha Tsui. Tsim Sha Tsui, pokoknya daerah itulah, gimana bacanya pokoknya daerah itu. Dan besok saya akan ada perjalanan dari Hong Kong menuju ke Guangzhou, menuju ke Cina Daratan. For the first time menuju ke Cina Daratan ya. Ini pesawatnya taxiing menuju ke bangunan bandara. Mari kita tunggu aja. Dan di sini gerimis sih. Kelihatan seger dan agak mendung gitu sih. Our home Hong Kong. Oke, ini pukul 14.43 waktu Hong Kong atau pukul 13.43 waktu Indonesia Barat. Kita sudah tiba di Bandara Internasional Hong Kong. Ini kita nunggu garbarata untuk dipasangkan menuju ke pesawat dan kita ngantri untuk turun nih. Full flag pada hari ini. Oke, di sini ada premium ekonomi. Lebih lega sih kelihatannya, dan di sini ada kelas bisnis, konfigurasi seatnya 222. Kita keluar lewat depan ya. Jadi cuma ada satu garbarata aja nih. Alhamdulillah tiba di Hong Kong. Nah, serunya di Hong Kong ini, di Bandara Internasional Hong Kong, apabila kita sebagai pecinta transportasi terutama pesawat, surga sih di sini. Kita bisa melihat pesawat kayak gini jelas banget dan kelihatan deket banget ya. Tanpa penghalang apapun, cuma dihalangin kaca doang nih. Keren banget. Oke, habis ini kita menuju ke imigrasi dan habis itu kita menuju ke tempat pengambilan bagasi ya. Udah lama banget gak ke Hong Kong. Dulu sama kawan ke Hong Kong, sekarang sendirian. Wes bondo wani, wes los. Nah, sebelum kita melewati imigrasi, kita harus mengisi Immigration Department Hong Kong Arrival Card. Jadi harus diisi, nanti bakal ditunjukkan ke petugas imigrasinya ya. Nah teman-teman, apabila kita di Hong Kong, apabila kita ada pemeriksaan imigrasi, kita tidak mendapatkan stempel di paspornya, melainkan mendapatkan kertas seperti ini. Jadi kertasnya ini jangan sampai hilang, kayak nanti tuh dikembalikan, kayak diperiksa lagi. Dan kita juga ada pertinggal kertas yang kita isi tadi, form yang kita isi tadi. Jadi dijaga nih. Kertas kecil kayak gini, waduh, ngeri juga nih. Karena kayak sebagai tanda visitor permitted, jadi kayak tanda izin ya, kita diperbolehkan untuk masuk negara Hong Kong. Nah, sekarang lagi nunggu baggage claim. Jadi untuk proses imigrasinya tadi smooth banget. Antri panjang tapi banyak counter yang dibuka, jadinya nggak nunggu terlalu lama. Salah satu keunggulan apabila kita naik pesawat menuju ke Hong Kong, pelayanan di Bandara Internasional Hong Kong ini memang kelas internasional, top markotop. Oke, dateng nih 15.14. Kok bisa ya, cepet ya. Oke, alhamdulillah. Saatnya kita keluar menuju ke kota. Jadi ada beberapa cara kita menuju ke kota. Ada kereta bandara, itu menuju ke stasiun Kowloon, atau menggunakan bis atau menggunakan taksi. Nah, kita lihatlah nanti. Kelihatannya yang paling prefer yang mana nih? Kelihatannya pakai kereta cepat aja lah ya, kereta bandara. Harganya sekitar 200 ribuan dari Bandara Internasional Hong Kong ini. Oke, kita udah keluar. Dan ini merupakan area kedatangan dan penjemputan di Bandara Internasional Hong Kong. Ini kelihatannya bakal naik kereta bandara aja deh. Dari sini menuju ke Kowloon ya. Nah, train tiket kita lihat aja. Oh ya, menuju ke sana. Airport Service MTR.
Tadi saya ngambil sekitar 500 dolar Hong Kong. Jadi rate-nya itu 1 dolar Hong Kong itu sekitar 2 ribuan rupiah. Dan karena saya dulu tuh pernah ada kartu ya. Jadi kartunya di sini dulu tuh kartu naik kereta bandara kayak Airport Express Travel Pass, dan nggak saya balikin. Apabila nggak dibalikin itu bisa dijadikan kartu Octopus namanya. Kartu Octopus di sini tuh bisa digunakan untuk naik kereta bawah tanah subway yang namanya MTR, dan bisa naik bus di sini. Dan saya tadi nambah 200 dolar. Ya, sekitar 400 ribuan. Dan untuk harga tiket kereta bandaranya tadi sekitar 110 atau sekitar 200 ribuan, dan 300 dolar ini nanti buat biaya hidup ya. Semoga nggak bal-bal banget. Untuk di Hong Kong itu rata-rata makanan satu kali makan itu sekitar 60-50 dolar, ya sekitar 100 ribuan lah. Di minimarket kayak gini ya, Family Mart. Di sini air mineral harganya 18 dolar, sekitar 36.000. Ini 32.500 ml. Ya 600 ya 500 ml, setengah liter. Bersyukur guys di Indonesia guys. Regane cek 5.000, yang kene 36.000 loh. Karo roti ini 30.000 regane. Wah, enggak masuk. Oke, beli kayak gini totalnya 30 dolar. Ini air mineralnya 18, rotinya 12, 60.000. Mung banyu putih karo roti. Wah. Saatnya kita menuju ke kota. Jadi tinggal mengikuti aja kayak rambu-rambu yang berada di Bandara Internasional Hong Kong ini. Lengkap kok. Two City, bisa naik kereta, bisa naik bus atau naik taksi. Jadi keretanya di sini cuma kereta bandara, dan apabila kita ingin kayak naik subway atau kereta bawah tanah, kita harus transit dulu menggunakan bis terlebih dahulu, baru bisa menggunakan kereta bawah tanah. Nah, di sini tuh yang paling cepat memang kereta bandara ini, itu sekitar 28 menit aja, dan berhenti di stasiun Xingyi, lalu di Kowloon, sampai Kowloon, ya sampai Kowloon kalau nggak salah. Mentoknya cuma sampai Kowloon. Kita langsung masuk aja karena udah beli tiketnya tadi ya. Nah, Two City naik kereta, naik aja lewat sini. Let's go. Aduh. Oke. Jadi di sini nggak ada tap. Ngetapnya waktu kita turun. Jadi waktu naik ya udah naik aja, nggak perlu tap-tap tiket, langsung naik aja. Nanti tapnya waktu kita keluar dari kereta. Jadi istilahnya cuma tap out aja. Jadi otomatis saldo yang ada di kartu kita langsung terpotong. Nah ini nih. Nanti akan berhenti di stasiun Xingyi, Kowloon. Bisa transit ke Hong Kong West Kowloon untuk kereta cepat menuju ke China Mainland. Dan paling mentok stasiun Hong Kong. Saya akan turun di stasiun Kowloon. Kayak gini nih, sekitar 7 menit lagi keretanya akan datang. Nah ini keretanya udah sampai nih. Saatnya kita masuk ke dalam. Jadi keretanya ini bisa kecepatan sampai 160 km per jaman teman-teman. Jadi lumayan kenceng nih memang. Oke, saatnya kita masuk ya. Nah kursinya kayak gini nih. Jadi bebas mau duduk di mana. Nyaman banget. Setengah depan, setengah belakang. Legroomnya cukup lega. Tapi nggak reclining ya, karena ini udah agak miring juga nih. Oke, mantap. Ini baru berangkat aja kecepatannya udah 130 km per jam. Beda emang kan. Keren banget. Dan view-nya ini teman-teman. Ini keren ya. Gedung-gedung besar kayak gitu. Dan kita berjalan ngebut gitu.
cuma 28 menit paling cepat dari kota menuju ke bandara ataupun arah sebaliknya. Dan kerennya lagi, ini di dalam kereta bandara seperti ini itu ada tempat charger dan ada wifi, tersedia wifi. Nilai plus banget sih kalau menurut saya. Mantep. Alhamdulillah udah sampai di stasiun Kowloon. Nah, tulisannya kayak gini, entah bacanya gimana, Kowloon. Kita langsung tap out ya, menggunakan kartu Oktopusnya. Mana tadi? Nah, jadi nanti saldo yang ada di dalam kartu langsung terpotong. Let's go. Nah, kayak gini nih. Langsung di sini ada sisanya. Sisanya sekitar $75 untuk makan. Oke lah. Nah, di sini bisa lanjut naik taksi ataupun transit ya. Di sini juga langsung bisa transit menggunakan High Speed Railway atau HSR menuju ke China Mainland, menuju ke Shenzhen, menuju ke Guangzhou, dan bahkan bisa lanjut menuju ke Beijing. Kita lanjut menggunakan MTR ataupun bus ya. Ada Hotel Shuttle, terus ada Tungchung Line, ada Disneyland Resort Line. Kita cari dulu nih, hotelnya lewat mana nih enaknya. Oke, ini udah berada di luar. Dan kita harus memperhatikan tanda dari busnya. Ini kayak bus CX1, berarti naiknya dari sini. Kita maju ke depan lagi. Untuk bus yang saya naiki harusnya memiliki kode rute 280X. Bisa jadi di sana, bisa jadi di sini. Entah nih, belum tahu nih. Mari kita lihat aja lah ya. Dan kelihatannya untuk halte busnya berada di atas sana deh. Tuh ada banyak bus tingkat tuh. Iya, kelihatannya berada di atas sana deh. Harus nyebrang lagi berarti ya. 280X. Ya, Western Harbor Tunnel BBI 280X. Yang mana bro 280X? Banyak banget. Di situ tulisannya 280X sih. Dari Western Harbor Tunnel BBI menuju ke, bacanya gimana ya? Nah, teman-teman pada sadar nggak sih, untuk sistem setir di Hong Kong ini sama kayak Indonesia, setirnya di sebelah kanan, jalannya di sebelah kiri ya. Dan ini sasisnya menggunakan sasis Volvo. Ini ada rute 11, tadi ada rute 95, 280X nggak datang-datang dah. Mari kita tunggu lagi aja ya. Ya, ini 26D, masih lama kelihatannya, masih di jalan bro. Dari kejauhan udah ada 280X. Nah, apabila kita mau naik, kita harus ngantri di sini. Apabila nggak ngantri di sini, pintu bagian depan tuh nggak dibukain sama drivernya. Oke, ini 280X. Oke, kita tap dulu. Kita tunggu sini aja lah ya. Nah, tadi itu bayarnya sekitar $7,1, jadi sekitar 14 ribuan. Dan saya nanti akan turun di Tsim Sha Tsui Middle Road. Jadi untuk tujuan akhirnya ini sampai ke Modi Road ya. Jadi busnya tingkat, bisa ke atas. Dan ini kita di bawah aja lah, kayak gini nih. Udah sampai nih. Kita keluar tanpa perlu ngetap lagi. Langsung keluar. Oh, alhamdulillah. Dan ternyata ini daerahnya ramai banget. Dan kayak deket pusat perbelanjaan kayak gitu sih. Gila. Ramai banget asli. Nih coba lihat nih. Lagi nyebrang semua, ramai banget. Sorry. Ini masih bingung nih, kemana nih? Kita cari ya tempat itunya.
Kelihatannya di sini deh. Di hit ini deh. Tapi nggak tahu juga lah. Minggir dulu bro. Sambil kita cari. Nah ini kayak masuk ke pusat perbelanjaan. Kita belok kanan. Dan ini tadi kayak macam ada restoran halal gitu sih. Kita bisa beli makan di situ nanti. Sorry. Katanya belok kanan terus belok kiri lagi. Ih kalau berangkat pagi besok cemana ya? Bingung dah. Oke. Nah di sini memang kebanyakan guest house kayak gitu ya. Mandarin guest house di lantai 12, 13 kayak gitu. Dan saya di lantai 10 by Dillon Hotel E4. Oke, udah di dalam kamar. Jadi ini macam kayak di rumah rusun gitu ya. Rumah susun. Ini ada kasurnya. Dikasih kulkas, ada hair dryer, ada TV. Dan ada toilet. Sempit-sempitan kayak gini harganya 400-500 ribuan guys. Nggak apa-apa. Yang penting bisa istirahat ya. Karena besok perjalanan panjang nih. Ternyata yang punya orang India. Dan banyak banget memang hostel-hostel di sini. Akhirnya sampai penginapan, alhamdulillah. Dapat di sini di Melbourne Hostel namanya. Bisa pesan di online travel agent. Saya pesan pakai Traveloka. Yang private room tuh harganya sekitar 400 ribuan. Gak apa-apa. Namanya di Hongkong bro. Beda emang kayak di Jakarta. 400 ribu udah dapat kamar yang luas ya. Alhamdulillah perjalanan saya sudah tiba di tujuan, yaitu di negara Hong Kong, dan saya akan beristirahat terlebih dahulu selama 1 malam di Hong Kong, dan besoknya akan melanjutkan perjalanan menuju ke Guangzhou, menuju ke China Mainland naik kereta api. Perjalanan yang seru dimulai dari sini. Jadi sekian dulu untuk episode kedua solo trip 5 negara kurang lebih 15.000 km. Jadi tunggu ya untuk episode selanjutnya yang benar-benar seru banget kalau menurut saya. Terima kasih telah mengikuti perjalanan saya, telah menonton video saya. Jangan lupa like, comment, share, dan tentunya subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.